Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita bisa masuk di pertemuan ke-24. Putri Ramadhani bisa dengar suara saya, Putri? Bisa, Pak. Oke, makasih ya responnya. Nah, sekarang untuk materi hari ini saya sudah share di Classroom. Insya Allah saya akan share juga di WhatsApp. Ya, untuk rekaman pembelajaran kita hari ini akan saya share linknya di grup. Nah, materinya bisa diperhatikan di layar monitornya masing-masing. Kita masuk ke bagian struktur teks anekdot. Nah, kalau di laporan teks observasi ada strukturnya, teks eksposisi ada strukturnya. Kalau teks eksposisi strukturnya ada 3, ada tesis, ada argumentasi, dan ada rekomendasi. Nah, sekarang kita menganalisis struktur, ya, struktur dari teks anekdot. Nah, seperti apa strukturnya? Oke. Nah, ini langsung sudah ada. Ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan kodak. Ya, kalau teks eksposisi itu ada 3. Kalau teks anekdot ada 5. Bisa kita lihat di sini, ya. Perhatikan, apa itu abstraksi? Coba perhatikan. Nah, abstraksi merupakan pendahuluan. Ya, pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks anekdot. Ya, misalnya itu dosen yang ingin menjadi pejabat, jadi latarnya itu adalah di sebuah universitas, berarti abstraksinya adalah di sebuah universitas. Oke, misalnya kita lihat, ya. Kita cari dulu. Nih, dosen yang ingin menjadi seorang pejabat. Berarti abstraksinya adalah di kantin sebuah universitas. Kalau presiden dengan penjual kue, maka abstraksinya adalah di kantin sebuah kantor. Ini di kantin sebuah universitas. Kita lihat lagi. Orientasi merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis atau konflik atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Oh, orientasi. Kita lihat di sini. Nah, kemungkinan besar ini adalah orientasi. Saya heran, dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Nah, ini adalah penyebabnya konflik. Berarti ini adalah orientasi. Krisis atau komplikasi merupakan bagian dari inti suatu anekdot. Pada bagian krisis itulah terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Kalau di sini, di mana krisisnya ya? Nih, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri, ya. Kemudian itu adalah krisisnya, reaksinya. Apa jawabannya? Biasanya di belakangnya, di bawahnya nih. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Nah, sedangkan koda atau penutup, simpulan, bertanda berakhirnya cerita ini tidak wajib, ya. Di dalamnya terdapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas masuk dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Bagian ini biasanya ditandai oleh kata-kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah, keberadaan,
koda bersifat opsional. Artinya boleh ada, boleh tidak ada. Kalau ini kodanya adalah ini, penutupnya ini. Oke, saya ulangi di buku yang berbeda tentang struktur teks anekdot. Ini tadi buku yang kamu pinjam, ya. Nah, ini buku versi Super School. Ya. Struktur anekdot abstraksi ya sama, bagian awal dari teks yang berfungsi memberikan gambaran yang jelas mengenai isi. Biasanya bagian ini menunjukkan hal yang terdapat di dalam teks. Bagian ini bersifat opsional. Nah, ternyata abstraksi bisa ada, bisa juga tidak ada, ya. Nah, orientasi bagian yang menunjukkan latar belakang, bagaimana peristiwa terjadinya atau bagian menunjukkan awal kejadian. Kemudian krisis, ada reaksi, ada koda. Nah, untuk bagannya sendiri seperti ini modelnya, ya. Oke, nanti ini saya share. Nah, ini contoh teks anekdot. Wartawan, oh wartawan, ya. Dilihat, saya lihat dulu. Oke, masih ada Indri, Putri Ramadhani, Rio. Oke, Rio bisa dengar suara saya? Rio Hartawan? Oke, tidak bisa mendengar suara saya, Rio. Putri Ramadhani? Bisa, Pak. Oke, kita gantian ya membaca. Ini ada contoh. Ini teks anekdot, judulnya wartawan, oh wartawan. Nah, saya baca yang berwarna putih ini. Kemudian kamu, kita gantian ya. Saya sebagai Pak Camat, kamu Putri sebagai sekretaris. Bisa, Putri? Bisa, Pak. Oke, saya baca dulu abstraksinya ya, pembukanya. Sudah menjadi kebiasaan, Pak Camat akan mengunjungi wilayah-wilayah di bawah kepemimpinannya secara bergiliran. Nah, orientasinya, suatu hari Pak Camat berencana mengunjungi salah satu kawasan RW yang berprestasi yang dia banggakan. Silahkan, Putri. Pak, mobil sudah siap. Sebentar, kita tunggu dulu. Sampai di lokasi, banyak wartawan ya? Baik, Pak. Beberapa menit kemudian, seorang staf bawahan lari tergopoh-gopoh mendekati Pak Camat. Staf. Ya, staf lagi. Harusnya ada lagi. Pak, gawat, Pak. Pasar yang baru dibangun minggu lalu sudah banyak kios yang ambruk. Loh, kenapa ya? Kata seorang pedagang, kayu atapnya digerogoti rayap semua, Pak. Wah, ayo pergi, jangan sampai kita keduluan wartawan. Indri? Putri. Mobil sudah siap, Pak. Kita ke RW berprestasi atau ke pasar dulu? Pasar nggak usah bilang-bilang. Mobil pun berlalu dengan kencang. Nah, coba perhatikan strukturnya. Nah, di sini abstraksi. Ini sebenarnya boleh tidak ada. Ini abstraksi. Ya. Nah, abstraksi ini boleh tidak ada. Tapi kalau ada, tidak masalah. Sudah menjadi di pengantarnya. Orientasi. Suatu hari, jadi yang wajib ada orientasi, krisis, reaksi, ya,
Koda boleh juga tidak ada. Koda itu adalah penutup. Kita lihat lagi contoh yang ada di buku. Nah, siapa yang menjadi pelapor? Rio Hartawan bisa dengar suara saya? Oke, Rio. Kalau Indri? Bisa, Pak. Oke, Indri sebagai pelapor ya. Abstraksinya, seorang warga melapor kemalingan. Ya. Silakan Indri. Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak. Kemalingan kok beruntung? Iya, Pak. Saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin sama malingnya untuk merekam? Belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Itu ilegal, Anda saya tangkap. Hanya bisa pasrah, tak berdaya. Nah, sudah tahu maksudnya ini, kita yang dicuri barang, kenapa kita yang ditangkap? Ya, jadi ini aksi maling tertangkap CCTV karena polisi bilang kalau kita mau merekam seseorang harus minta izin dulu. Nah, CCTV kan tidak bisa ditempati minta izin, kalau kamu lewat langsung terekam. Berarti ini aksi maling tertangkap CCTV. Coba lihat. Kita lihat strukturnya ya, karena yang kita bahas adalah struktur. Ini abstraksi ya. Abstraksi itu tadi, apa itu abstraksi? Abstraksi adalah bagian dari awal teks yang berfungsi memberikan gambaran. Kemudian orientasi. Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil, Pak, tapi saya beruntung. Apa itu orientasi? Bagian yang menunjukkan latar belakang, bagaimana peristiwa terjadi, atau bagian yang menunjukkan awal kejadian. Oke. Nah, di sini sudah ada krisisnya. Puncak masalahnya. Kemalingan kok beruntung? Ya, Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam. Wah, ini yang jadi tanda tanya kok. Namanya juga anekdot ya. Ada unsur humornya. Nah, inilah puncak permasalahannya. Krisisnya. Ya, apa itu krisis? Bagian ketika terjadi masalah yang tidak biasa yang terjadi pada si penulis atau orang yang diceritakan. Oke, lihat. Pelapor. Nah, ini adalah reaksinya setelah krisis. Ini reaksinya. Belum. Ya, reaksi dari pelapor ini. Kemudian polisi, itu ilegal. Anda saya tangkap. Reaksinya. Koda atau penutup. Pelapor hanya bisa pasrah dan tak berdaya. Oke. Jadi sudah mengerti, sudah tahu ya strukturnya teks anekdot. Ada abstraksi, ada orientasi, ada krisis, ada reaksi, dan ada koda. Yang wajib ada adalah orientasi, krisis, reaksi, abstraksi, dan koda boleh tidak ada, tapi bagusnya ada. Oke, kita disuruh lagi cari sebuah teks anekdot. Nah, ini tadi sudah saya bahas ya, yang mana abstraksinya, yang mana reaksinya, yang mana kodanya, yang mana orientasi, serta penutup atau koda. Nah, ada yang temannya yang bertanya di kelas lain, Pak, kalau seperti ini kodanya, ini kan bukan, ini namanya seruan ya, kalimat seru. Ini bisa saja menjadi sebuah penutup atau kata itu bisa. Nah,
Kita ke mengenal berbagai pola penyajian teks anekdot. Oke, perhatikan. Oh, ada di pertengahan ya. Di pertengahan bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Saya. Nah, sekarang. Jadi saya ulangi. Jadi perhatikan, struktur teks anekdot itu ada 5. Ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Ini nanti akan saya share ya, akan saya share materinya. Ini sebenarnya sudah ada di Classroom, tapi akan saya share di WhatsApp juga. Oke, kita lihat lagi. Mengenal berbagai pola penyajian teks anekdot. Ya. Mengenal berbagai pola penyajian teks anekdot. Oke, adik pertengahan bisa dibaca? Yang mana, Pak? Kegiatan 2, silahkan. Mengenal berbagai pola penyaksi teks anekdot. Anekdot dapat disajikan dalam bentuk dialog maupun narasi. Contoh, penyajian dalam bentuk dialog. Percakapan 2 orang atau lebih dapat dilihat pada anekdot dosen yang juga menjadi pejabat. Salah satu ciri dialog adalah menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Perhatikan kutipan berikut ini. Oke, stop. Terima kasih Andi Pertengahi. Nah, Pak, untuk teks anekdot ada 2 cara penyampaiannya. Ya, perhatikan, anekdot itu penyampaiannya ada 2. Nah, ada yang disampaikan menggunakan dialog seperti ini, dosen. Nah, ini juga contohnya dalam bentuk dialog. Ini. Ada juga yang disampaikan dalam bentuk wacana, narasi. Oke, perhatikan. Perhatikan, ya, saya kasih contohnya. Nah, ini dalam bentuk dialog ya, dalam bentuk dialog. Nah, yang manakah yang dalam bentuk wacana? Seperti ini contohnya. Ya, wacana narasi. Nah, ini ada dialognya, tapi dalam bentuk wacana. Ini ada sebenarnya dialognya, Mas. Apa rasanya kok di sini? Tapi dibentuk dalam wacana per paragraf. Jadi cuma ada 2 itu. Ada di dalam bentuk dialog, ada juga dalam bentuk wacana per paragraf itu. Ini juga cerita 4. Ini juga contoh dalam bentuk wacana narasi dipaparkan. Oke, bisa dipahami? Jadi hanya ada 2, dialog dan wacana narasi. Karena materi kita hari ini adalah ini, mengidentifikasi struktur tadi sudah. Nah, kemudian mengenal pola penyajian. Pola penyajiannya ada 2. Nah, ada yang menggunakan wacana narasi, ada juga menggunakan dialog. Namun dalam wacana bisa saja ada percakapan atau kutipan langsung. Ya. Nah, kalau menggunakan kutipan langsung itu ada syaratnya. Ini bisa dalam wacana ya, bisa juga di dalam dialog. Diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Huruf awal setelah tanda petik ditulis dengan huruf kapital. Misalnya ini. Misalnya saya Tono. Kalau mau tuliskan percakapan saya, setelah titik 2 ini harus ada tanda petiknya baru huruf besar. Kemudian diakhiri tanda petik 2 lagi. Titik, diakhiri tanda petik 2. Huruf awal setelah tanda petik ditulis dengan huruf kapital. Antara pembicara dan apa yang dikatakan dipisahkan dengan tanda titik 2. Ini maksudnya. Ya. Sebelum dituliskan dalam bentuk dialog, seperti pada anekdot dosen yang juga menjadi pejabat,
Ada juga anekdot disajikan dalam bentuk narasi ya, wacana narasi. Coba bandingkan bagaimana penulisan kalimat langsungnya dalam anekdot berikut. Ini kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Nah, lihat tadi ini. Jadi saksi nih. Jadi ingat tanda petik 2, huruf besar, akhiri tanda petik. Apakah benar? Teriak jaksa. Nah, ini lagi. Tadi ini saksi, teriak jaksa. Oh, berarti perkataannya jaksa ini. Bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi. Lihat. Kalau dalam narasi, bahwanya ini harusnya di sini huruf besar. Bahwa Anda, karena tadi syaratnya adalah setelah tanda petik adalah huruf besar. Bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini. Lihat lagi. Bukankah benar? Oke, ini sudah betul. Ini berarti ini kata pengacara. Akhirnya hakim berkata, oh hakim. Lihat, tanda petik. Oke, sudah betul. Nah, oke. Ini kita akan bahas kebahasannya pertemuan berikut. Jadi inti dari materi kita hari ini adalah tentang struktur teks anekdot. Ya, struktur teks anekdot ada 5, abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda. Apa itu abstraksi? Ya, gambaran awal. Abstraksi boleh ada, boleh juga tidak ada. Apalagi yang boleh ada, boleh tidak ada? Koda. Ini. Yang wajib, orientasi, krisis, dan reaksi. Abstraksi dan koda hanya opsional. Boleh ditiadakan. Tapi bagus kalau ada. Inilah yang membedakan humor. Ya, ini juga membedakan antara humor dengan anekdot. Kalau humor ada tidak strukturnya? Tidak ada. Kalau anekdot ada strukturnya. Terus poin penting materi kita hari ini adalah ini. Mengenal pola penyajian. Apa pola penyajiannya itu? Ada dalam bentuk dialog, ada juga dalam bentuk wacana narasi ini ya. Dalam bentuk pembicaraan, ini dialog. Nah, ada syaratnya kalau dalam bentuk dialog ini. Nah, penyajian yang kedua adalah dalam bentuk wacana narasi. Namun di dalamnya ya biasa juga ada dialog. Kalau ada dialog ya seperti tadi syarat penulisannya tanda petik, huruf besar, tutup dengan tanda petik. Itulah poin penting materi kita hari ini. Ada yang ingin bertanya? Oke, ternyata Rio tidak bisa dengar, jelek beda jaringannya. Oke. Ada yang ingin bertanya? Silakan nyalakan videonya dulu. Silakan nyalakan semua videonya. Indri videonya. Ya. Rio Hartawan. Oke, kita ada 5 orang ya. Ada Adi Petengai, Indri, Putri Ramadhani, Rio. Cuma Rio kayaknya enggak. Rio bisa ini dinyalakan videonya Rio. Tunggu dulu saya chat. Bisa nyalakan videonya. Oke, kita tunggu dulu 1 menit Rio. Apakah ada reaksi untuknya? Oke, sudah. Nah, sekarang saya absen ya. 1, 2. Oke. Nah, saya ulangi lagi.
topik kita hari ini adalah struktur teks anekdot. Apa strukturnya? Ya, tadi ada abstraksi, reaksi, krisis, koda atau penutup. Sedangkan pola penyajian teks anekdot ada dua, bisa disampaikan menggunakan dialog, bisa juga disampaikan dalam bentuk wacana. Namun dalam wacana bisa juga ada bentuk di dialog. Oke, ada yang mau bertanya? Nah, coba perhatikan. Ya, untuk pertemuan berikut, cara absensinya, perhatikan. Silahkan foto. Ya, jadi sekarang tugasnya adalah carilah satu teks anekdot dan satu buah teks humor. Nanti saya ajar di WhatsApp. Oke, saya ajar juga di sini nanti. Nah, setelah dicari, tuliskan di buku latihannya. Contoh ya, saya ajarkan dulu di sini. Saya ajarkan, bisa dilihat caranya. Ya, bisa ambil dari buku lain. Ya, bisa juga, jangan ambil di buku yang sekarang yang kita pakai. Bisa ambil dari internet, bisa juga ambil dari buku lain. Misalnya ambil dari internet, ya. Ketik saja contoh teks anekdot, ya. Atau kita ambil dulu contoh teks humor ini ya. Ya. Coba perhatikan contoh teks humor. Nah, ini contoh teks humornya. Nah, ini contoh teks humor. Kemudian kalau sudah dapat, ini tulis di buku latihannya. Ya. Kemudian kita lagi cari contoh teks anekdot. Ya, ketik lagi contoh teks anekdot. Nah, kalau sudah dapat, nih, tulis di buku latihannya. Kalau tidak mau ya, nih. Kalau sudah ditulis, silahkan difoto, kemudian upload di grup. Itulah nanti yang menjadi absensi saya untuk pertemuan berikutnya. Bisa dipahami? Halo? Bisa. Saya? Nah, jadi kamu bisa memang ditulis sekarang dari pertemuan berikut, ya, absensinya cuma difoto saja, itu baru dikirim di grup WhatsApp. Selesai. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir di pertemuan ke-24. Dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan ke-24 saya nyatakan sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di grup WhatsApp.